Cek. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas kehadiran Anda pada sesi ke-6 praktikum algoritma dan pemrograman di kelas karyawan. Pertama, yang ingin saya informasikan kepada Anda perihal lembar kerja pada hari ini. Pertama, kita masuk dulu ke e-learning. Setelah saudara login ke e-learning, pilih praktikum algoritma dan pemrograman. Setelah itu pilih sesi ke-6 di kelas 1 IFP. Nah, saudara, nanti silakan diambil lembar kerja, dikumpulkan nanti tanggal 10 November di hari Minggu pukul 17.00. Alhasil saat lembar kerja diupload pukul 17.01 akan ditolak. Nah, ini sekarang akan saya upload lembar kerjanya. Nanti saudara setelah mengambil, dikerjakan langsung pada file lembar kerja. Selepas itu silakan nanti di-upload sesuai dengan deadline di tanggal 10 November 2024. Sudah saya upload. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu lembar kerja. Jadi, yang saudara ganti hanyalah tulisan yang berwarna merah, yang lainnya sudah saya tuliskan, jadi saudara tidak perlu mengubah. Saudara cukup mengganti NIM Anda, lalu nama Anda, yang lainnya sudah saya isikan. Selepas itu, saudara langsung masuk ke soal yang disajikan, langsung dijawab. Ya. Jadi hasil capture untuk soal ini, ya, jadi jangan menumpuk. Ya. Termasuk juga tampilan jalannya pemrograman menampilkan hasil eksekusi per soal, ya, jangan nanti terlihat 2 atau 3 soal, ya, terlihat misalkan nanti di soal nomor 2 atau soal nomor 3. Nah, soal ini sebenarnya hasil praktek kita pada malam hari ini. Jadi asumsi saya dan menurut pemahaman saya, saudara pasti tidak sulit untuk mengerjakannya. Oke, nah sekarang tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke materi kita, ya. Nah, di sini ada satu soal. Jika data numerik ditampungkan ke variabel X, jadi ada sebuah variabel X ini akan menampung sebuah data numerik. Data numerik yang akan ditampungkan, diputuskan atau ditetapkan itu adalah bilangan genap. Kalau bilangan genap, ya, ini asumsinya positif, ya. Bilangan genap, maka kita mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, kembali lagi sebenarnya 0, ya. Cuman karena dia sudah overflow dari 9, maka nambah jadi 2 digit. Nah, jadi 1 di depannya ini. Nanti kembali pasti 2, angka 1 di depan. Kita sebut ini 12, gitu, ya. Lalu 14, ya. 16, 18, kembali lagi 0. Cuman karena setelah 1 kan sudah overflow, ya. Overflow itu artinya melewati batas. Yaitu berarti angka 2 di depan.
Begitu seterusnya, nanti ketemu 28, overflow kembali, nambah jadi 3, jadi begitu seterusnya. Jadi ini adalah kelompok bilangan genap. Asumsinya adalah positif. X ini diinputkan data numerik dengan metode input value by end user. Jadi artinya cara X menerima nilai masukan itu dengan metode inputan dari si end user. Lalu diinstruksikan, tuliskan algoritma dan pemrograman Python untuk memproteksi bilangan yang diinputkan. Tadi kan disyaratkan genap, berarti kalau bilangan atau data numerik yang diinputkan bukan kelompok bilangan genap, langsung diblok. Ya, langsung diblok. Makanya di sini kita gunakan jenis pencabangannya adalah if then else. Jadi jika X itu ya, if then else. Jika X bukan kelompok bilangan genap, maka langsung diblok dengan menampilkan suatu kalimat. Kalimatnya seperti ini. Tampilkan Anda mengetikkan bilangan genap saat bilangan yang diinputkan adalah benar. Jadi kalau misalkan X berisi bilangan genap, maka ditampilkan kalimat Anda mengetikkan bilangan genap. Selain itu, berarti bila bukan bilangan genap, maka ditampilkan Anda tidak mengetikkan bilangan genap. Itu ya, jadi sangat sederhana saja. Oke. Kita mulai. Pertama, kita buka editor Notepad. Setelah itu, kita simpankan. Nama filenya bebas. Misalkan di sini sesi 6 prk1.py. Selepas itu, kita bangkitkan fungsi untuk meminta nilai masukan, yaitu input. Input, buka kurung, tentukan bilangan genap. Setelah itu, hasilnya kita tampungkan ke variabel X. Nah, selanjutnya, bagaimana kita menentukan suatu bilangan itu bilangan genap, yaitu apabila X dimodulo dengan 2, itu hasilnya adalah 0. Jadi, bagaimana suatu bilangan bisa kita uji atau kita periksa apakah kelompok bilangan genap atau bukan bilangan genap, maka bilangan itu kita modulo dengan 2. Jika hasilnya 0, pasti dia bilangan genap. Kita uji. Misalkan X kita berikan 17. 17 ini bukan bilangan genap. Coba kita uji ya dengan formula deteksi kita. 17 modulo 2 itu tidak sama dengan 0. Benar ya? Lanjut ya. 32. 32 ini kita yakin bahwa ini adalah kelompok bilangan genap. Sekarang kita uji menggunakan formula deteksi bilangan genap. 32 modulo 2 itu sama dengan 0. Ya, karena modulo 2 hasilnya adalah 0, maka kita bisa simpulkan 32 ini adalah kelompok bilangan genap. Nah, dengan cara demikian, ya bisa kita tuliskan, berarti X ini akan kita modulo dengan 2.
namun harus kita konversi terlebih dahulu. Kita konversi terlebih dahulu ke bilangan, gitu ya. Seperti sebelumnya sudah kita pahami bahwa fungsi inputan input ini nilainya belum dalam format bilangan. Otomatis kita harus mengkonversinya ke dalam bilangan, format bilangan. Nah, caranya adalah ini kita gunakan secara global ya, secara global. Pertama, kita konversi terlebih dahulu dia ke bilangan pecahan. Jadi X ini kita konversi ke bilangan pecahan. Ya, setelah itu kita tentukan kembali. Alasan kenapa kita konversi ke bilangan pecahan, apabila user menginputkan bilangan pecahan. Jadi pada saat user menginputkan bilangan pecahan, ya, maka nanti kita sudah mudah mengkondisikan dia dalam bentuk bilangan bulat, gitu ya. Karena kenapa? Karena pada saat diinputkan bilangan genap, maka tidak ada persoalan bila kita konversikan ke bilangan bulat. Namun pada saat diinputkan bilangan pecahan, lalu kita konversi ke bilangan bulat, itu nanti error. Ya, jadi sekali lagi ya, jadi ini semacam pensiasatan agar fungsi yang kita gunakan untuk mengkonversi bilangan, itu kita ambil range yang lebih lebar. Kita tahu bahwa bilangan pecahan lebih lebar dibandingkan bilangan bulat. Jadi, misalkan end user mengetikkan bilangan pecahan, langsung kita konversi ke bilangan bulat, itu tidak bisa. Jadi, step pertama adalah konversi terlebih dahulu ke bilangan pecahan, lalu selepas itu kita konversi ke bilangan bulat. Nah, jadi untuk menjaga jangan sampai translator Python itu error dalam mengeksekusi setiap nilai masukan, gitu ya. Setelah itu, seperti tadi sudah saya jelaskan, X ini kita konversi ke bilangan bulat. Ya. Katakan kita tampungkan ke variabel Y. Ingat, variabel ini bebas. Ya, kalau X ini karena di soal dikatakan variabel X bertugas untuk menampung data masukan gitu ya. Nah, lalu si Y ini ya nggak mesti harus Y, terserah saudara. Ya, tapi jangan lagi X, ya. Coba yang lain supaya kita lebih dinamis dan fleksibel nanti mengolah antara X dalam format bilangan pecahan dan variabel Y dalam format bilangan bulat. Lalu satu lagi, pada saat kita melibatkan operasi modulo, maka format bilangannya harus dalam bilangan bulat. Itulah alasan kenapa kita libatkan fungsi konversi bilangan ke bilangan bulat. Ya. Jadi kenapa kita libatkan float? Apabila ya, kalau misalkan bukan float, ya, lalu end user mengetikkan bilangan pecahan, itu nanti error jika langsung dikonversi seperti ini, gitu ya. Tapi pada saat misalkan, katakan misalkan end user mengetikkan bilangan bulat lalu dikonversi ke bilangan pecahan, itu bisa dieksekusi. Kenapa? Masih ingat bahwa bilangan bulat termasuk dalam bilangan pecahan, tapi bilangan pecahan tidak termasuk bilangan bulat. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berarti sampai di sini Y ini adalah nilai dalam format bilangan bulat di variabel X. Maka kita lakukan proteksi ya, yaitu if Y modulo 2 sama dengan 0 di 2. Nah, sesuai dengan keterangan pada soal dikatakan bahwa Anda mengetikkan bilangan genap. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa
Jika bilangan tersebut dimodulo dengan 2 dan hasilnya 0, maka bilangan tersebut kelompok bilangan genap. Ya, kelompok bilangan genap. Bilangan bulat tersebut termasuk kelompok bilangan genap. Maka kita tuliskan di sini, Anda mengetikkan bilangan genap. Titik-titik. Ya. Jadi sesuai dengan fakta soal. Di sini kan disebutkan ada titik-titik. Ya, instruksi soal harus kita kerjakan. Gitu ya. Nah, berarti selain itu, berarti else, titik 2, apa dikatakan? Anda tidak mengetikkan bilangan genap. Berarti print, buka kurung, tutup kurung, Anda tidak mengetikkan bilangan genap. Yes. Sampai di sini ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Sambil saya update presensi. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Sekedar mengingatkan bahwa untuk kuis di sesi 7 itu hanya di mata kuliah teori, sedangkan praktikum tidak ada ya. Jadi di Rabu depan kita kembali seperti hari ini melaksanakan praktikum dan ada lembar kerja. Sekarang akan kita eksekusi. Jadi sekali lagi, untuk menguji satu bilangan, bilangan genap atau tidak bilangan genap, bilangan itu kita modulokan dengan 2. Jika hasil modulo bernilai 0, maka bisa kita simpulkan bahwa bilangan tersebut kelompok bilangan genap. Ya, kelompok bilangan genap. Jadi ini kuncinya. Kalau ini kita ubah, Y modulo 2 tidak sama dengan 0, maka blok ini harus kita pindahkan ke sini. Gitu. Blok ini kita pindahkan ke sini. Gitu. Kalau ini ingin kita ubah. Jadi sama saja nanti hasilnya. Ini sudah kita diskusikan di hari Selasa kemarin. Oke, kita panggil Python. Kita cari di mana source code Python tadi. Biasanya saya simpankan di folder download. Setelah itu kita eksekusi. Misalkan kita ketikkan 23. Kita tahu 23 itu bukan bilangan genap. Anda tidak mengetikkan bilangan genap. Kita uji lagi bilangan kedua. 36. Kita tahu 36 itu kelompok bilangan genap. Anda mengetikkan bilangan genap.
Nanti mengerjakan lembar kerjanya sudah tidak kesulitan ya. Jadi cara mengcapture-nya seperti ini. Selanjutnya source code-nya kita capture, jangan sampai prompt klipnya ikut ter-capture. Oke, soal pertama sudah tuntas kita kerjakan. Sekarang soal kedua. Nah, soal kedua ini menguji apakah bilangan yang kita inputkan bilangan pecahan atau bilangan bulan. Gitu ya. Kalau soal pertama ini ingin menguji apakah bilangan yang kita inputkan bilangan genap atau bilangan ganjil. Bilangan genap atau bukan bilangan genap. Kemungkinan kan cuma dua. Kalau tidak bilangan genap, bukan bilangan genap. Nah, bukan bilangan genap itu kita sebut sebagai bilangan ganjil. Jadi kalau misalkan soal ditetapkan bilangan ganjil, berarti tinggal kita ubah prakondisinya ini. Jadi kalau misalkan kita gunakan prakondisinya sama dengan 0, maka di sini kita tuliskan Anda tidak mengetikkan bilangan ganjil. Selain itu, Anda mengetikkan bilangan ganjil. Gitu ya. Karena suatu bilangan kelompok bilangan ganjil apabila bilangan tersebut dimodulo dengan konstanta 2, hasilnya tidak sama dengan 0. Nah, soal ini disebutkan ada satu variabel X ditetapkan bahwa isi variabel X harus bilangan pecahan. Yang berikutnya lagi, isi variabel X, nilai masukannya diperoleh dengan metode input value by end user. Instruksinya adalah menuliskan algoritma dan pemrograman Python untuk memproteksi bilangan yang diinputkan bahwa tampilkan Anda mengetikkan bilangan pecahan saat bilangan yang diinputkan tersebut adalah benar bilangan pecahan. Namun selain itu tampilkan, jadi bila bukan bilangan pecahan, maka tampilkan kalimat Anda tidak mengetikkan bilangan pecahan. Oke, sebelum kita masuk ke algoritmanya, kita diskusikan dulu bagaimana formula untuk mendeteksi suatu bilangan tersebut bilangan pecahan atau bukan bilangan pecahan. Kalau dituliskan sebagai berikut, bilangan pecahan 2,0 gitu ya. Maka bilangan bulatnya dituliskan 2 gitu ya. Kalau bilangan pecahannya kita tuliskan 3,5, maka bilangan bulatnya itu kita tuliskan 3. Jadi bilangan di belakang koma itu langsung dihapus. Sekali lagi, misalkan 0,654. Kalau kita kondisikan bilangan ini ya sebagai bilangan bulat, maka hasilnya jadi 0. Sekali lagi ya, misalkan 12,75. Lalu kita kondisikan 12,75 ini sebagai bilangan bulat, maka hasilnya 12. Dengan cara yang sama, bisa kita peroleh bahwa
Jika bilangan pecahan tersebut kita kurangkan hasilnya 0, maka bilangan ini pasti bukan bilangan pecahan. Tapi bila saat dikurangkan, katakan 3,5 dengan 3, tidak sama dengan 0, maka bilangan ini pasti bilangan pecahan. Sama juga seperti ini. 0,65 dikurang 0, ini kan hasilnya tidak sama dengan 0. Berarti 0,65 ini 0,654 ini adalah bilangan pecahan. Demikian juga ini. Kalau kita kurangkan, ini tidak sama dengan 0. Nah, jadi saudara-saudara perlu adanya pensiasatan. Ya, pensiasatan. Jadi berbeda dengan matematik. Kalau algoritma itu dia lebih bersifat fleksibel dan dinamis. Ya, dia akan selalu mencari solusi bila jalan sebelumnya atau cara sebelumnya itu buntu. Ya, kalau matematik kadang-kala dia kan kaku ya. Harus dicari terus-menerus dengan cara yang sama sampai ditemukan solusi. Ya, jadi algoritma itu sifatnya adalah dinamis dan fleksibel. Bila satu cara buntu, deadlock, maka harus dicari cara yang lain. Oke, kita buka ya, kita buka editor Notepad, kita ganti, katakan sesi 6 PRK2.py, kita simpan. Nah, pertama kita bangkitkan dulu fungsi input dari Python. Ya. Kalimatnya katakan ya. Jadi bebas aja nih kalimat pembukanya. Tentukan bilangan pecahan. Setelah itu kita tampung nilainya ini ke variabel X. Selanjutnya variabel X ini kita konversi ke bilangan pecahan. Jadi identik nanti kalau saudara lihat dengan algoritma mendeteksi bilangan genap atau bukan bilangan genap. Setelah itu X ini kita konversi ke bilangan bulat, ya kita panggil fungsi integer X, ya. Katakan kita tampung ke variabel Y, ya katakan. Jadi tidak mesti harus variabel Y, bisa variabel yang lain. Lalu berdasarkan penjelasan kita tadi, kita kurangkan X yang sudah berisi bilangan pecahan dengan Y yang sudah dalam format bilangan bulat. Lalu kita tampung selisihnya ini ke suatu variabel, katakan S. Nah, di sini sudah mudah kita lakukan proteksi ya, block, yaitu if gitu ya, S tidak sama dengan 0, masih ingat tadi ya penjelasannya ya, maka kita tampilkan kalimat langsung dari soalnya, saudara ya. Jadi nanti saran saya pada saat UTS itu saya sediakan lembar kerja. Jadi tinggal saudara copy paste ya, caranya seperti ini. Tuh, sesuai dengan kalimat yang diinformasikan pada soal, lalu kita Ctrl V atau pastekan ke badan pemrograman Python-nya. Nah, kan gitu ya. Berarti selain itu, berarti jika selisihnya sama dengan 0 kan gitu ya. Dikatakan bahwa Anda tidak mengetikkan bilangan pecahan. Tinggal kita copy saja dari sini, lalu ini akan kita ganti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Aman Pak, aman.
Aman ya? Oke, kita uji algoritma kita ini. Kita buka source code sesi 6 PRK 2. Jangan sampai tidak teliti gitu ya. Tapi kalau di mata kuliah teori kadang-kala kurang titik 2, titik koma itu masih bisa kita kesampingkan. Tapi kalau di praktikum harus saudara tunjukkan tampilan jalannya pemrograman gitu ya. Kita eksekusi. Tentukan bilangan pecahan. Misalkan kita ketikkan 0,75. Ini pasti bilangan pecahan ya. Nah, Anda mengetikkan bilangan pecahan gitu ya. Lalu kita uji kembali ya. Misalkan 75. Nah, 75 ini adalah bilangan bulat. Anda tidak mengetikkan bilangan pecahan ya. Nah, nanti silakan nanti saudara coba-coba di rumah ya. Nanti lembar ini saya kirimkan ke WA group. Nah, seperti ini saudara ya. Jadi satu soal, satu source code. Jangan disertakan hasil tampilan jalannya pemrograman dari soal sebelumnya. Gitu ya. Nah, ini bisa diperbesar ya supaya lebih jelas. Juga bisa diperbesar supaya lebih jelas. Nah, bisa saja misalkan ada kasus diminta bilang pecahan tapi tidak boleh negatif. Ya. Misalkan ya. Misalkan ini kita modif soalnya. Jadi dia tidak boleh negatif. Jika data numerik ditampungkan ke variabel JT, gitu ya, ditetapkan bilangan pecahan dengan metode input value by end user. Maka tuliskan algoritma dan pemrograman untuk memproteksi bilangan yang diinputkan bahwa tidak boleh negatif. Misalkan seperti itu ya. Titik koma, tampilkan Anda mengetikkan bilangan pecahan saat bilangan yang diinputkan adalah benar bilangan pecahan. Namun, selain itu, tampilkan Anda tidak mengetikkan bilangan pecahan. Selain itu, tapi pertama sekali, dia harus ditetapkan, dibatasi, tidak boleh negatif. Nah, caranya seperti ini. Ya. Ini kita simpan dulu. Jadi nama source code-nya untuk kasus ini adalah sesi 6 PRK 3.py. Kita tulis dari awal saja biar semakin paham. Pertama saudara, kita bangkitkan, kita panggil fungsi input ya, seperti biasa. Input. Nah, di sini kalimatnya kita tegaskan, tentukan bilangan pecahan positif. Nah, artinya apa? Artinya kalau ketemu negatif langsung kita blok. Nah, jadi kita uji dulu bahwa dia tidak boleh negatif, ya, tidak boleh negatif. Kalau menurut saudara bilangan 0 itu termasuk bilangan positif atau bilangan negatif?
positif mungkin Pak. Nah, bilangan nol sebenarnya dia tersendiri ya. Makanya sebenarnya itu ya ada 3 kategori sebenarnya, yaitu bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Ya, jadi nol itu di proses aritmatika jumlah dan kurang dia istimewa karena bisa ditambah suatu bilangan ditambah dengan konstanta nol atau suatu bilangan dikurang dengan konstanta nol tetap hasilnya adalah sama, yaitu bilangan itu sendiri. Nah, kalau bilangan istimewa di perkalian dan pembagian itu adalah bilangan satu. Ya. Jadi suatu bilangan dikali dengan konstanta satu, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Demikian juga suatu bilangan dibagi dengan konstanta satu, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita batasi ya asumsi saja nol itu kita masukkan ke kategori yang kita proteksi, gitu ya. Tapi saudara nggak usah khawatir, kalau misalkan saudara ikut sertakan si nol, ya itu bisalah dikesampingkan. Ya, kalau misalkan di soal tidak ditegaskan, ya misalkan di soal pahami bahwa nol itu umumnya tidak kita sebutkan sebagai bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu artinya suatu bilangan di belakang koma. Jadi kalau 0 di belakang koma 0,0. Makanya kenapa tadi benar ya, bilangan itu ada bilangan negatif, bilangan positif, dan bilangan 0. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita inputkan dan kita tampung ke variabel JT, ya, variabel JT. Oke. Selanjutnya kita konversi isi variabel JT ya, ke bilangan pecahan. Saudara perhatikan step demi step untuk melakukan pendeteksian atau pengecekan bilangan pecahan atau bukan bilangan pecahan. Ya. Jadi step pertama konversi ke bilangan pecahan. Step kedua konversi ke bilangan bulat. Step berikutnya kita kurangkan hasil konversi bilangan pecahan dengan hasil konversi bilangan bulat. Gitu, ya. Oke. Ini kita tampungkan kembali ke variabel JT. Lalu isi dari variabel JT kita konversi ke bilangan bulat. Katakan ini kita tampungkan ke variabel BLT, misalkan ya. Lalu selepas itu kita kurangkan ya format bilangan pecahannya dengan bilangan bulat. Katakan kita tampungkan ke variabel S, ya. Pertama kita akan blok terlebih dahulu ya agar tidak boleh bilangan 0 atau bilangan negatif yang masuk ya. Berarti lihat saudara, if JT ya, JT sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. Lebih kecil dari 0, lebih kecil atau sama dengan 0, bisa, atau lebih kecil dari 1. Jadi kalau bilangan lebih kecil dari 1, itu dimulai dari 0, min 1, min 2, min 3, asumsi bilangan di antara 0 dengan 1 juga ya, kalau dia bilangan pecahan ya. Jadi kalau misalkan lengkapnya 0, minus 0,1, minus 0,15, gitu ya. Minus 0,18, gitu ya. Demikian juga minus 1,1, minus 1,2, ya begitu seterusnya. Jadi sekali lagi, supaya tidak ragu, saudara bisa tuliskan di sini lebih kecil atau sama dengan 0 atau lebih kecil dari 1. Nah, semoga saudara sudah paham ya. Jadi kalau misalkan
X lebih kecil dari 0, berarti X itu dimulai dari asumsi bilangan bulat ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Tapi kalau disebutkan X lebih kecil atau sama dengan 0, maka itu mulai dari 0, asumsi bilangan bulat ya, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Nah, di sini katakan kita memilih JT lebih kecil dari 1. Ya, berarti mulai dari 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ketemu bilangan 0 atau kurang dari 0, langsung kita blok. Berarti print, ya, kita blok dengan kalimat, maaf, out, print. Berarti selain itu kita gunakan algoritma yang sudah kita tuliskan sebelumnya, ya. If S tidak sama dengan 0, print nah, tinggal kita copy paste ya, seperti cara sebelumnya sudah kita lakukan sesuai dengan soal. Copy, tinggal kita pastekan ya. Jadi kalau selisih ini tidak sama dengan 0, pasti bilangan itu adalah pecahan. Selain itu, pasti bukan bilangan pecahan ya. Else. Nah, satu lagi saudara, Python itu menganut asas penulisan terstruktur. Artinya, kalau saudara tuliskan nanti sama rata kiri, itu nanti error. Ya, jadi misalkan seperti if ini. If ini kenapa jaraknya ke dalam? Karena dia percabangan dari else ini. Lalu kenapa statement ini ke dalam kita tuliskan? Karena statement ini adalah percabangan dari ini. Gitu. Demikian juga yang else. Yang else ini harus kita buat menjorok ke dalam. Gitu ya, menjorok ke dalam. Else ini ya. Nah, itu sudah, lalu tinggal kita blok sesuai dengan fakta di soal. Harus benar sesuai dengan apa yang diinstruksikan pada soal. Ya. Kalau ada titiknya 2 kali ya titiknya dua kali. Enggak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nanti saudara begini, sekali lagi algoritma itu bersifat fleksibel dan dinamis. Katakanlah misalkan saudara mereview kembali materi hari ini, lalu ada satu pandangan. Nah, silakan saja. Namun sekali lagi harus benar hasilnya dengan apa yang telah dituliskan, gitu ya. Artinya apa? Alternatif banyak, tapi solusi cuma satu. Tujuan akhir hanya satu. Mekanisme kan bisa saja kan, pilihan itu. Nah, seperti itu juga algoritma silakan saja menggunakan mekanisme-mekanisme yang mungkin saudara bisa kembangkan. Tapi nanti hasil akhir harus sama. Nah, itu intinya. Enggak, bila ada pertanyaan. Oke, kalau begitu kita eksekusi. Bila nanti saudara menjelang UTS, misalkan ada suatu hal yang ditanyakan, perihal materi, nanti silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Atau bisa berkomunikasi dengan asisten saya. Jadi saya ada 2 asisten.
ya, yaitu di tingkat 4 saudara Haikal dan di tingkat 2 saudara Gea, ya. Nanti bisa berdiskusi dengan dua asisten saya ini. Oke, kita eksekusi. Tentukan bilangan pecahan positif. Nah, mungkin ini ada yang kelupaan tanda ini. Coba kita ulang dulu ya. Kita isi saja dulu sembarang. Ya. Nah, ini ada yang miss ya. Oke, kita running ulang kembali. Oke, kita mulai. Tentukan bilangan pecahan positif ya. Misalkan kita inputkan minus 1,5. Sebenarnya minus 1 saja itu sudah diblok. Walaupun kita tahu min 1 itu bukan bilangan pecahan. Tapi karena sudah kita blok 0 dan negatif, maka walaupun dia formatnya bukan bilangan pecahan, tetap nanti akan diblok ya. Nah, misalkan di sini kita ketikkan min 1,5 ya. Maaf, out of range ya. Jadi nggak boleh ya, sesuai dengan fakta pada soal. Kita uji kembali. Misalkan kita ketikkan 1,5. Nah, berarti 1,5 ini nanti akan ditampilkan Anda mengetikkan bilangan pecahan. Anda mengetikkan bilangan pecahan. Lalu misalkan kita ketikkan bilangan bulat, ya, kita uji kembali. Misalkan 10986 misalkan ya. Ini saja sudah genap ya. 770 misalkan. Nah, kita ingin uji 0 itu genap atau tidak? Anda tidak mengetikkan bilangan pecahan. Benar ya? Karena dia bilangan bulat. Oke ya. Oke, kita capture hasil eksekusi program. Source code-nya kita capture. Agak kita perbesar. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, identik seperti soal nomor 3. Jadi di sini kita tetapkan bahwa kelompok bilangan yang diinputkan adalah bilangan bulat. Kalau di sini bilang pecahan, ya, bilang pecahan. Mengadopsi dari soal pertama, bukan memproteksi, mengecek ya, memeriksa. Bila bukan bilang genap, langsung di reject ya, atau ditolak ya, di blok. Nah, di sini diasumsikan bilangan yang diketikkan itu adalah asumsi adalah bilangan bulat. Alhasil, kalau masuk bilangan pecahan, itu langsung diblok. Gitu ya. Jadi kalau masuk bilangan pecahan, itu langsung diblok. Kalau masuk bilangan bulat, maka dideteksi. Bila di modulo bilangan tersebut dengan konstanta 2, maka dia genap. Bila hasilnya adalah 0.
Bila dimodulo dengan 2 tidak sama dengan 0, maka dia bukan bilangan genap. Mungkin saudara menginterpretasi muter-muter gitu ya. Nah, itu disebut dengan konsep logika. Ya. Dan memang secara natural, seseorang atau manusia memang kurang bisa lebih presisi memilah dua pilihan. Itulah sifat alami dari manusia. Sedangkan mesin, khususnya mesin komputasi, justru di situ kelebihannya. Manusia itu sangat sulit menghafal atau mengingat angka. Tapi kalau mengingat gambar, mengingat kalimat, itu mudah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan numerik, berkaitan dengan angka, itu manusia itu secara alami dia sangat sulit. Makanya di sini memang semakin jelas bahwa pada dasarnya keterkaitan dengan angka atau pengolahan angka itu kita serahkan kepada mesin. Ya. Jadi seperti misalkan operator-operator di kasir, kalau dulu itu sebelum mesin komputasi berkembang seperti sekarang, dia harus mengingat itu kode-kode barang, ya. Nah, maka dibantu dengan barcode, gitu ya. Sekarang dibantu dengan QR code. Jadi semakin hari teknologi yang berusaha agar pekerjaan manusia itu tidak monoton, itu semakin ditingkatkan. Makanya seperti terkait dengan pekerjaan-pekerjaan monoton, misalkan seperti parkir, itu kan diganti sekarang sudah mesin. Jadi kalau misalkan di area-area perparkiran gedung, gerbang masuk itu tidak perlu lagi diisi oleh operator, ya, langsung scan aja ya, scan dengan QR code, ya, langsung ini. Termasuk juga jalan tol. Awalnya kan di gerbang-gerbang tol itu operator, sekarang tidak. Bahkan sekarang sudah dikembangkan tidak lagi menggunakan sistem ini ya, sistem RFID ya, tapi dia menggunakan sistem sensor. Ya. Konsep pengembangan dari RFID juga. Jadi tidak ada lagi nanti itu palang pintu. Karena kalau konsep RFID lanjutan ini, ya itu kan mobil nggak boleh berhenti. Jadi pada saat dia sudah lewat dari batas sensor, gitu ya, sensor. Jadi sensor RFID itu kan konsepnya itu dia akan continue, gitu ya, continue dia men-spread gelombang radio. Saat ada obstacle, berarti kan terpotong nanti dideteksi, berarti ada objek yang bergerak. Nah, lalu tinggal tercatat, ya, tercatat dia masuk di gerbang mana, nanti di gerbang keluar. Jadi prinsipnya sama seperti kartu itu sekarang. Mobil yang sama, dia akan lewat, berarti kan terpotong berarti kan terdeteksi oleh sensor, maka akan terlihat di gerbang keluar. Lalu diukur, kan gitu ya. Ini statement formulasi matematik sederhana saja, diukur. Ya, misalkan dia masuk dari gerbang tol Buah Batu, keluar nanti di Pasteur. Nah, tinggal dilihat saja di kamus datanya. Kalau dari tol Buah Batu ke tol Pasteur berapa jaraknya, kan gitu ya. Ya sudah, tinggal dikali satuan harga jarak. Nah, ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sepengetahuan saya itu menggunakan stiker. Jadi di setiap kendaraan mobil atau roda 4 lebih itu nanti dipasang stiker. Nah, stiker inilah nanti yang akan dibaca oleh sensitivitas dari scanner gelombang radio ini. Ya, gitu ya kurang lebih ya. Kalau misalkan saudara sedang lewat, lalu sampai di rumah tiba-tiba ada WA yang masuk atau SMS yang masuk. Misalkan dari satu promosi ya, promosi waralaba atau franchise gitu ya. Nah, itu tiba-tiba bisa masuk. Kok bisa? Nah, biasanya saudara dia bekerja sama dengan salah satu provider, lalu di franchise itu atau di tempat waralaba itu dia sudah pasang
semacam sentral seperti ini ya, kurang lebih sama seperti pada RFID gerbang tol ini. Jadi kalau misalkan terdetek provider yang kerjasama, dia akan otomatis membroadcast message, yaitu promosi gitu ya. Misalkan seperti kemarin itu eh, Burger King promo akhir minggu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Berarti bisa kita simpulkan eh, bisnis ini kerjasama dengan satu provider yang kebetulan kita gunakan, maka setiap kali kita lewat dia akan kirimkan message broadcast ya gitu. Nah, untuk kasus ini sebenarnya hanya menggabungkan dengan kasus-kasus sebelumnya yang sudah kita kerjakan ya. Oke, kita jawab. Sama seperti tadi, cuman di sini kita ketikkan keterangan tambahan gitu ya. Karena di sini kan disebutkan asumsikan kelompok bilangan yang diinputkan adalah bilangan bulat kan gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini asumsikan gitu ya. Asumsi bilangan genap bukan dalam bentuk pecahan. Selanjutnya, seperti sebelumnya, kita panggil fungsi inputan Python, lalu kita tuliskan kalimat pertanyaan, ketikkan bilangan genap. Lalu kita tampungkan ke variabel, misalkan kita ubah ya, misalkan ZQ ya, ZQ. Di sini ZQ, lalu kita konversi isi dari variabel ZQ. Setelah itu kita tambungkan kembali ke variabel ZQ. Lalu kita konversi ke format bilangan bulat, isi variabel ZQ. Katakan kita tambungkan ke variabel B, ya, B besar katakan begitu ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan isi variabel B ini adalah format bilangan bulat dari bilangan atau data numerik yang diinputkan oleh si end user. Kalau dia inputkan 2,5, B ini nanti isinya 2. Kalau diinputkan 3,75, ya, berarti B ini isinya adalah 3. Jadi bilangan di belakang koma itu langsung dia langsung dia hilangkan gitu ya. Selanjutnya kita kurangkan ZQ terhadap B untuk dasar menguji apakah bilangan itu bilangan pecahan atau bukan bilangan pecahan. Katakan kita tampung ke variabel S. Nah, tadi kan dikatakan bahwa isi dari ZQ itu harus bilangan bulat. Maka di sini kita proteksi. If S tidak sama dengan 0, berarti dia kan bilangan pecahan ya. Maka langsung kita blok. Print. Kita blok dengan kalimat, maaf,
out of range. Ya, paham ya? Jadi statement S tidak sama dengan 0 ini untuk mendeteksi bilang pecahan atau bukan bilang pecahan. Kalau selisih ZQ terhadap B tidak sama dengan 0, berarti kita bisa simpulkan inputan end user itu adalah bilang pecahan. Padahal pada soal ya diasumsikan bilangan genap nanti bukan dalam bentuk pecahan, kan gitu ya. Sehingga kalau ditemukan pecahan harus diblok, nggak boleh dia lanjut ke proses eksekusi untuk menentukan bilangan tersebut genap atau bukan genap. Gitu, ya. Jadi langsung di awal itu kita blok. Berarti kalau dia bukan bilangan pecahan, maka kita tuliskan else. Else baru masuk ke mendeteksi apakah bilangan genap atau bukan bilangan genap. Berarti B, ya, B ini kan sudah dalam bentuk bilangan bulat, ya. Jadi jika B dimodulo dengan 2 dan hasilnya 0, berarti dia adalah bilangan genap, gitu ya. Maka kita tuliskan di sini print Anda, langsung kita copy saja dari sini ya. Anda mengetikkan bilangan genap. Berarti selain itu kita ketikkan else. Else titik 2 Nah, ini tinggal kita ganti kalimatnya sesuai instruksi pada soal. Anda tidak mengetikkan bilangan genap. Tinggal kita simpan. Selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Jangan khawatir, ini saya record, nanti saya kirimkan ya. Hasil recordnya ke Anda ulang-ulang, Anda ulang-ulang. Ya. Kita eksekusi dulu. Kita buka source code-nya, kita cari. Lalu kita eksekusi. Ya. Asumsi bilangan genap bukan dalam bentuk pecahan. Ya. Misalkan kita ketikkan 1,5. Ya. Berarti harus diblok. Ya. Maaf, out of range. Misalkan kita ketikkan bilangan pecahan. Tadi sudah ya. Sudah bilangan pecahan. Berarti kita ketikkan bukan bilangan pecahan. Misalkan 18. 18 ini genap. Berarti ditampilkan Anda mengetikkan bilangan genap. Ya. Coba kita uji lagi bilangan bulat dan kita ketikkan bukan bilangan genap. Ya. Misalkan agak besar ya, 99. Ini kan bukan bilangan genap ya. Anda tidak mengetikkan bilangan genap. Jadi sebenarnya algoritma yang kita gunakan di soal ini adalah gabungan dari algoritma sebelumnya sudah kita gunakan gitu ya di soal 1, 2, dan 3. Nah, semoga dengan diskusi hari ini saudara memiliki kemampuan untuk menuliskan algoritma, mengecek atau memeriksa kelompok data numerik yang diinputkan oleh si end user. Misalkan seperti ATM ya, ATM atau
PIN. PIN itu terasosiasi selalu dengan bilangan. Benar ya? Jadi kalau end user mengetikkan karakter, semestinya harus kita blok, gitu ya. Itu terapan di lapangan. Walaupun pada prinsipnya, misalkan kita masuk ke ATM, tidak ada karakter di situ ya. Namun kalau misalkan setiap perangkat keras, ya selalu kita sesuaikan pengadaan dengan fungsi khususnya, itu kan terlalu besar biaya. Jadi bisa saja keypad pada mesin ATM itu kita ganti dengan keyboard. Karena kita ganti dengan keyboard input device-nya, maka otomatis kita sebagai programmer harus kita buat satu prosedur algoritma untuk memblok apabila inputan yang diketikkan oleh end user itu bukan kelompok bilangan. Nah, di sini algoritma yang kita diskusikan ini penting ya, bermanfaat atau manfaatnya ya ke situ. Atau misalkan seperti email. Dengan algoritma pendeteksian data ini, ya, tinggal kita telusuri saja bahwa email itu kan ada karakter khusus ya. Karakter khususnya adalah ini. Jadi kalau misalkan tidak diketikkan, ya, ada karakter khusus ini, maka tidak boleh dia masuk kan gitu ya, atau diblok saja langsung. Kadang-kadang seperti Gmail ya, Gmail itu bisa kita ketikkan lengkap, bisa juga tidak. Namun ada di beberapa form pendaftaran, ya. Jadi pada saat kita membuat akun baru, usernya itu harus menggunakan email. Ya kalau menggunakan email, karakter ini kan harus kita libatkan. Nah dengan prosedur algoritma yang kita diskusikan ini, ya kita bisa memblok apabila saat user mengetikkan akunnya, ID-nya, di mana disiarkan menggunakan email, kita bisa memblok kalau dia tidak mengandung karakter khusus ini. Nah, itu ya, saudara-saudara ya, biar paham apa sih terapannya gitu ya, algoritma pendeteksi data seperti ini ya. Seperti nomor telepon. Nomor telepon itu tidak pernah mengandung karakter. Ada nggak nomor telepon mengandung karakter? Berarti kita harus membuat atau membangun satu algoritma untuk mendeteksi apabila pada saat end user mengetikkan nomor telepon, dia tidak boleh mengetikkan jenis bukan bilangan. Atau kalau dia terdeteksi mengetikkan karakter, langsung kita blok. Tidak boleh lanjut ke baris perintah berikutnya. Oke, saudara-saudara, ini adalah nomor terakhir. Ya, nomor terakhir. Oh, bukan. Oh, sorry, masih ada satu nomor lagi ya. Tadi saya siapkan ada 7 ya, ada 7. Saya tambahkan 1, saya modif yang persoalan bilang pecahan ini ya, bilang pecahan ini. Oke. Nih, ada 2 nomor lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke 2 nomor terakhir ya. Ada sebuah konstruksi algoritma yang dituliskan dengan cara pseudo code ya. Pertama, dijelaskan bahwa sebuah variabel XR akan menerima nilai masukan dengan metode input value by end user. Namun ditetapkan bahwa XR ini harus bilangan bulat. Yang berikutnya, XR ini range-nya harus antara 3 sampai 19. Ya, jadi kalau XR berada 3 sampai dengan 19, ini berarti bisa kita tuliskan mulai dari, karena dia bilang bulat ya, berarti 2, sorry bukan 2, di atas 2 ya, di atas 2. Berarti mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, lanjut
16, 17, 18, 19. Dengan demikian, isi XR yang diinputkan oleh end user harus di dalam range bilangan ini. Kalau tidak, langsung kita reject. Kurang lebih seperti itu, ya, algoritma prakondisinya, ya, prakondisinya. Oke, kita tuliskan. Kita ganti sesi 6 PRK 5.py pertama, seperti biasa, kita akan panggil fungsi inputan input tentukan isi variabel XR. Setelah itu, kita tampungkan inputan nilai ini ke variabel XR. Lalu, variabel XR ini kita konversi ke bilangan pecahan. Sekali lagi, saudara, algoritma yang kita tuliskan ini, ya, melibatkan algoritma yang tadi sudah kita diskusikan, ya. Nanti bisa ditelusuri kembali, ya. Hasilnya kita tampung ke variabel XR, lalu kita konversi ke bilangan bulat isi dari variabel XR, katakan ke variabel BLT, gitu ya. Nah, selanjutnya kita kurangkan, ya, variabel XR terhadap variabel BLT. Hasilnya tampung ke variabel S. Jadi S ini menampung selisih antara isi dari XR dan isi dari BLT. Diminta tadi bilangan bulat. Berarti kalau ada statement seperti ini, ya, jika S tidak sama dengan 0, berarti itu harus kita blok. Kenapa? Karena XR ini pasti bilang pecahan. Dan sesuai dengan fakta pada soal, bahwa XR itu harus bilangan bulat. Selain bilangan bulat, harus kita reject, harus kita block. Berarti kita tuliskan, if S tidak sama dengan 0, maka bisa kita blok, ya, print maaf out of range. Nah, satu lagi, selain dia tidak boleh pecahan, dia tidak boleh, ya, kurang dari 3 atau lebih besar dari 19. Nah, ya, berarti ini bisa kita tambahkan, ya. Ini bisa kita berikan seperti ini. Lalu di sini kita berikan logika penghubungnya, OR. Artinya kalau salah satu bernilai benar, maka langsung diblok, ya. XR
lebih kecil, ya. Yang boleh kan lebih besar dari 3, berarti XR lebih kecil atau sama dengan 3, itu tidak boleh ya. Atau XR lebih besar dari 19. Tadi kan disebutkan bahwa range XR itu harus mulai dari 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, lalu 17, 18, 19. Alhasil, mulai dari 20 tidak boleh, 21 tidak boleh, dan seterusnya. Itulah di sini ya. Lalu, mulai dari 3, 2, 1, 0, min 1, ini juga tidak boleh, maka di sini dituliskan XR lebih kecil atau sama dengan 3. Sampai di sini paham? Paham tidak, saudara? Logikanya. Itu tidak boleh. Maka kita blok. Paham? Paham, Pak. Paham, Paham ya? paham, Pak. Ini sebenarnya, saudara, secara tidak langsung saya ingin menyampaikan materi di logika matematika, sebenarnya. Saudara kan sudah belajar himpunan ya? Benar ya? Himpunan. Himpunan itu kan ada irisan, ada gabungan. Himpunan A ditambah himpunan B, himpunan A dikurang himpunan B, himpunan B dikurang himpunan A. Ya. Jadi sebenarnya ini linier ya materinya dengan di logika matematika, gitu ya. Oke. Jika selain ini berarti masuk ke blok selain itu kan ya, else. Jadi 2. Setelah itu baru kita kerjakan, saudara, blok ini. Lihat, berarti T sama dengan XR, ya, sesuai dengan soal ya. Setelah itu XR dikurang 2, lalu tampung kembali ke XR. Oke. Nah, kita ketemu, ini agak sedikit menjebak ya, kita ketemu dengan modulo, padahal XR di sini dalam bentuk pecahan. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, alhasil saudara-saudara, karena XR ini ya sudah ada dalam format bilangan bulat, maka lebih bagus di sini kita gunakan ini lagi, kita gunakan BLT, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ketemu dengan operator modulo, maka format bilangan itu harus bilangan bulat, karena operasi sisa bagi tidak mengenal format bilangan pecahan. Nah, lihat isi dari variabel BLT ini adalah format bilangan bulat dari XR. Karena sudah di blok, bila dia pecahan, pasti format BLT ini sudah dalam bentuk bilangan bulat, gitu ya. Nah, berarti di sini kita tuliskan BLT, lalu di sini kita tuliskan BLT. Setelah itu ya, BLT kita modulo dengan T. Jangan bingung ya, BLT di sini bukanlah BLT yang di sini, tapi BLT yang di sini. Setelah BLT ini dikurang dengan konstanta 2. Saudara-saudara ya, jangan bingung ya. Jadi harus melatih ketelitian di sini. Nah, ini tampungan kembali ke BLT yang ini. Statementnya ini. Ya.
Sampai di sini tinggal kita panggil ya. Berarti print isi dari BLT. Sedikit dinamis pada kasus ini, jadi jangan terlalu kaku. Bapak itu kan XR, benar, tapi XR dalam format bilangan bulat. Nah, isi XR dalam format bilangan bulat itu adalah BLT. Di sini kan sudah ada statementnya. Ya. Oke, kita eksekusi. Ya. Nah, ini karena sudah terlalu menumpuk, boleh kita tutup, lalu kita panggil kembali. Lima menit lagi, saudara-saudara ya. Nah, kita coba yang ditolak. Tidak boleh ya, tidak boleh kurang dari 3. Misalkan kita ketikkan 3. Nah, ini sebenarnya di blok ya. Tuh, di blok ya. Kita coba lagi. Tidak boleh pecahan. Ya, tidak boleh pecahan. Misalkan di dalam range-nya 5 ya. 5 itu kan sesuai dengan fakta pada soal dia masuk, tetapi dia dalam bentuk pecahan. Nah, ini tidak boleh juga 5,5 di blok. Nah, di blok ya. Nah, sekarang kita uji yang sesuai. Berarti bilang bulat dan harus di antara 3 dan 19 ya, atau 4 sampai dengan 19 ya. Oke, kita coba, kita ketikkan 5 ya, 5 ini kan diperbolehkan. Maka hasilnya adalah 3. Ya, nanti saudara bisa uji ya dengan bilangan-bilangan ya yang lain ya. Selepas ini, ruangan ini akan digunakan di 1950 ya. Kita percepat ya. Oke, ini soal terakhir. Ini adalah operasi perbandingan ya. Nah, ditetapkan di sini JR adalah bilangan bulat dan JR itu berada pada range 1 sampai dengan 11 ya, 1 sampai dengan 11. Nah, lalu ini adalah operasi perbandingan. Jadi kalau misalkan katakan JR itu isinya 2, berarti 2 kurang 2 itu kan 0 ya. 0. Lalu kita periksa lagi. Tadi kan 2 ya isinya di sini ya. Berarti 2 modulo 2 berapa tuh? 2 modulo 2. 0 ya. Nah, apakah 0 lebih besar dari 0? Salah ya. Berarti hasilnya adalah false. Salah ya. 0 lebih besar dari 0. Itu salah. Nah, lalu kita berikan itu n di sini. Nah, n ya. Lalu apakah desimal 10 deh kita sebut ya. Di sini kita bermain di bilangan basis 10 ya. Apakah 10, tadi kan isi ZR ini kan 2 ya. Nah, pertanyaannya, apakah 10 lebih kecil atau sama dengan 2? Apakah 10 lebih kecil atau sama dengan 2? Salah ya. Salah kan? 10 itu kan lebih besar ya. Berarti ini false ya. Nah, false and false. Hasilnya apa? False ya.
Ini kan sudah belajar ya di logika matematika ya. Ya, benar tidak? Ya, benar Pak. False and false itu false. False and true itu false. True and false itu false. True and true itu True. true. Nah, saudara-saudara, karena di sini bermain di kalimat, maka ya ini harus kita tuliskan dalam bentuk string nanti. Nah, lebih jelasnya ya, langsung ya. Sekali lagi di mata kuliah algoritma pemrograman itu kita bukan gini loh, saudara itu tidak saya instruksikan menghitung hasil, tidak, tapi menuliskan algoritma dan pemrogramannya. Oke, langsung kita tulis ya. Nanti bisa diulas di rumah. Oke, langsung input. Tentukan nilai ZR. Anda tanya, kasih spasi, lalu tampung ini ke ZR. Setelah itu, ya kita gunakan mendeteksikan, karena harus bilang bulat ya, berarti mendeteksi bilangan pecahan atau bukan bilangan pecahan. Ya, berarti float dari isi ZR, lalu kita tampungkan ke ZR. Setelah itu kita konversikan isi ZR ke bilangan bulat. Katakan kita tampungkan ke variabel B. Setelah itu kita kurangkan ZR terhadap B, lalu kita tampungkan ke variabel S. Misalkan ya, saudara bisa ganti-ganti variabelnya ya. Oke, langsung kita uji. If ya, S tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, berarti dia pecahan ya. Lalu ini kita berikan tanda kurung untuk memfokuskan, lalu kita berikan logika sambungnya, logika penghubungnya adalah OR ya, supaya salah satu terpenuhi langsung kita blok. Lalu di sini ZR itu kan tidak boleh 0 ya, karena ini loh batasannya, ini loh. Berarti tidak boleh 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Dan sini tidak boleh 12, 13, 14, dan seterusnya. Lebih kecil sama dengan 0, atau bisa kita tuliskan juga lebih kecil dari 1, gitu ya. Nah, supaya sesuai dengan range pada soal, boleh kita tuliskan lebih kecil atau sama dengan 0. Lalu di sini kita berikan lagi logika penghubungnya OR. Lalu di sini ZR lebih besar dari 11. Mulai dari 12 ya berarti ya. Oke, titik 2. Selain itu berarti kita tuliskan else. Lalu di sini kita tampilkan kalimat reject atau bloknya, yaitu maaf, out of range. Ini kalimatnya juga bisa bebas ya saudara ya, nggak mesti harus ini kalimatnya. Lalu setelah itu baru ini kita tuliskan statementnya ya. Nah, caranya ini yang pertama kita berikan lebih besar gitu ya. Lalu setelah itu yang ini saudara, ini n. Nah, pada sintaks code pada Python dia menggunakan karakter, yaitu n gitu ya. Jadi jangan dituliskan seperti ini ya, itu aturan gramatikal dari Python ya. Oke. Setelah itu kita tuliskan dulu di sini ya, di sini adalah ZR kurang dari 2. Lalu setelah itu di sini ZR modulo 2 ya, modulo 2. Nah, saudara, tadi kan saya sebut karena ada modulo ya, ini harus dalam bentuk format bilangan bulat. Tetapi ya, nanti silakan nanti diuji. Tetapi untuk mengantisipasi
ini bisa kita tuliskan B, ya, format dalam bilangan bulat. Tapi kita coba ZR ya, karena kalau dia bilangan bulat, berarti ZR ini sudah dalam format bilangan bulat. Kalau bilangan pecahan nggak mungkin, karena sudah diblok ya. Kita coba ya ZR ya, dia tereksekusi atau tidak ya. Lalu di sini ZR, jadi banyak pilihan ya saudara-saudara. Artinya jangan terlalu kaku gitu ya. Or ZR. Jadi kata logika penghubungnya adalah or, kita gunakan di sini ya, supaya dia benar-benar diperiksa ya, diperiksa sininya ya. And oh sorry, saya lihat yang ini ya. Yang ini. Oke, langsung di sini 10 ya, karena itu desimal ya, lebih kecil atau sama dengan ZR. Nah, hasilnya kita tampungkan ke variabel, katakan pada soal adalah variabel HSL ya, hasil. Maka ya, kita tuliskan if HSL sama dengan, nah di sini karena ada kalimat, bukan kalimat, sorry, string ya, kata true, berarti di sini harus kita tuliskan string. True ya. Karena isi variabel HSL ini kalau tidak true, false. Ya. Maka print, langsung saja kita copy dari sini ya. Tinggal 2 menit lagi ya. Oke, berarti else titik 2 copy. Nah, sini tinggal kita ganti nilai kebenarannya adalah salah. Oke, kita eksekusi. Langsung kita eksekusi. Jadi prinsipnya harus teliti ya saudara ya. Nah, misalkan kita masukkan, tadi bilang bulat ya, kita masukkan bilang pecahan 1,5 di blok ya, di blok. Lalu kita masukkan lebih besar dari 11 ya, 12 lah, atau 13 ya kita masukkan. Di blok juga ini. Misalkan kita masukkan sesuai dengan bilangan yang diminta gitu ya. Misalkan 6, misalkan 6, dan harus bilang bulat. Nah, nilai kebenarannya adalah salah. Nanti saudara uji, benar tidak itu salah. Kita uji ya, masih ada waktu ya. Sedikit lagi nih. Oke. Jadi diasumsikan tadi 6 ya, kita akan uji benar tidak secara matematik atau algoritma matematika informasi, apakah nilainya adalah false. Oke. Enam ya. Berarti di sini 6 ya. 6 dikurang 2 itu 4. Lalu 6 modulo 2 itu kan 0 ya. Pertanyaannya, apakah 4 lebih besar dari 0? Benar ya. Berarti hasilnya adalah true.
Selanjutnya di sini kita masukkan. Tadi kan 6 ya. Pertanyaannya adalah apakah 10 lebih kecil atau sama dengan 6? Jawabannya kan false ya. Nah, false. Nah, lalu logika pembungka adalah N. True and false itu kan harusnya adalah false. Benar ya? Berarti nilai kebenaran sama dengan salah. Karena jika selain isi HSL true, maka tampilkan nilai kebenaran sama dengan salah. Demikian saudara-saudara, mohon maaf kelebihan 2 menit. Kita cukupkan sampai di sini. Kita bertemu kembali di hari Rabu depan. Terima kasih atas